Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil dari Tuhan Yesus Kristus di dalam siaran ibadah tengah minggu kita pada hari ini, edisi Rabu kedua bulan Juni 2026. Tema firman tengah minggu kita di hari ini mengambil judul Teladan Nabi Pentakosta yang bersumber dari berita Pentakosta di Yerusalem yang menyebut Daud sebagai seorang nabi. Menjadi berita Pentakosta di hari ini sebagai ajaran Injil sepenuh tentang Pentakosta. Sesuai tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudaraku, ajaran Injil sepenuh adalah ajaran yang membangun kerajaan Allah. Itulah warga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah berita Pentakosta yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus di Yerusalem, menyebutkan Daud sebagai nabi yang menubuatkan Yesus Sang Mesias. Sebagai dasar kebenaran Pentakosta, batu penjuru Pentakosta. Inilah yang akan kita renungkan di hari ini, keteladanan Daud sebagai nabi yang dipimpin oleh Roh Allah, agar kita mengenal kebenaran Pentakosta dan dapat menikmatinya. Karena meskipun hari Pentakosta sudah berlalu, di hari ini kita mau tetap menyalakan api Pentakosta itu di dalam kehidupan kita sebagai milik yang kita pertahankan, seperti pujian anak sekolah minggu yang mengatakan, api Pentakosta kupunya, kubiarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Tibalah pembacaan Injil, yaitu berita Pentakosta, khotbah Petrus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 akan kita baca ayat 29 sampai ayat 33. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur bangsa kita, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Inilah bagian dari berita Pentakosta yang dikhotbahkan oleh Petrus di Yerusalem. Sebagian kecil dari khotbah Petrus yang cukup panjang, namun tidak boleh terlewatkan karena di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat berharga, yaitu keteladanan Daud yang diurapi Roh Allah bernubuat tentang Mesias, Kristus Yesus batu penjuru, Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar kebenaran Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus seperti tertulis di dalam ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah latar belakang Pentakosta, yaitu Paskah Perjanjian Baru, yang terdiri dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di
disampaikan dengan penuh urapan oleh Rasul Petrus di hadapan orang-orang Yahudi, baik itu penduduk Yerusalem maupun para pendatang, yaitu orang-orang Yahudi yang saleh yang datang dari seluruh dunia ke Yerusalem untuk berziarah, untuk merayakan Paskah dan merayakan hari raya 7 minggu, sampai kepada hari itu, hari Pentakosta, hari yang ke-50. Mari saudara-saudaraku, kita mulai mempelajari keteladanan Daud yang bertolak dari berita Pentakosta ini. Di sini Daud berperan sebagai nabi yang menerima perjanjian Allah sebagaimana tertulis di dalam ayat 30 dan 31. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, sesungguhnya nubuat ini adalah nubuat yang istimewa dan luar biasa. Karena seolah-olah Daud sudah mengalami Pentakosta, mendahului para rasul di Yerusalem. Sebagaimana makna Pentakosta yang tertulis di dalam ayat 17 dan 18. Kisah para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Pentakosta, menurut nubuat Yoel, itu digenapi di hari-hari terakhir. Dalam bahasa Injil Perjanjian Baru, hari-hari terakhir itu artinya zaman akhir atau zaman yang terakhir. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah. Kalau saudara-saudara mau periksa, itulah tertulis dalam Lukas pasal 17, kedatangan kerajaan Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, nubuat Daud adalah nubuat yang istimewa dan luar biasa. Seolah-olah Daud sudah mengalami Pentakosta jauh sebelum Pentakosta itu terjadi. Apa rahasianya, saudara-saudaraku? Rahasianya tersimpan di dalam Mazmur Daud, yaitu Mazmur pasal 119. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudara-saudaraku. Kita buka Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, Mazmur pasal 119 adalah sebuah karya yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud. Di zaman sekarang mungkin disebut sebagai mahakarya atau masterpiece. Karena terdiri dari 176 ayat yang terbagi masing-masing menjadi 22 bagian atau 22 perikop, sesuai dengan jumlah abjad Ibrani, di mana setiap perikop Mazmur 119 disusun teratur masing-masing
berisi 8 ayat, menjadikan Mazmur 119 ini sebagai pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Bahkan lebih panjang dari khotbah Rasul Petrus. Maka saudara-saudaraku, jika Rasul Petrus berkhotbah dengan penuh urapan Roh Kudus, demikianlah halnya dengan Mazmur 119 yang amat panjang namun teratur dan terstruktur. Tidak mungkin digubah, tidak mungkin disusun tanpa pimpinan Roh Allah. Namun bagaimana Daud bisa menerima karunia Allah itu? Rahasianya tersimpan di dalam ayat sentralnya, yaitu ayat 102. Mazmur 119 ayat 102, "Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku." Inilah ayat sentral kita di hari ini yang menyimpan kunci jawaban. Bertolak dari ayat sentral inilah nanti kita akan menguraikan perikop seluruh ayat-ayat yang kita baca tadi. Apakah kata kunci yang tersimpan di dalam ayat sentral ini, saudara-saudaraku? Allah sendiri mengajar Daud. Allah sendirilah yang mengajar Daud. Saya baca kembali ayat 102. "Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku." Apa makna daripada Allah mengajar Daud? Maknanya Daud adalah murid Allah. Daud berguru kepada Allah lewat ibadah pribadinya sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita uraikan ayat-ayat perikop ini yang terdiri dari 3 bagian. Saudara-saudaraku, kita mulai bagian yang pertama. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, menjadi murid Tuhan itu artinya, saudara-saudaraku, adalah menjadi murid sekolah informal. Itulah sekolah yang tidak terdaftar dan tidak diakui di dunia ini. Namun, saudara-saudaraku, perikop Mazmur 119 ini menyatakan justru sekolah informal inilah yang lebih unggul daripada sekolah-sekolah formal yang ada di dunia ini. Bahkan murid-muridnya pun lebih unggul daripada guru-guru yang mengajar di sekolah formal tersebut. Di sekolah yang terdaftar dan terakreditasi. Saudara-saudaraku, tertulis di dalam ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. "Peringatanmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Ayat 99. "Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Ayat 10. "Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Di sini Daud menyatakan 3 keunggulan murid Tuhan. Pertama, ayat 98 dikatakan Daud lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Inilah yang membuat Daud dihargai dan disegani bukan hanya oleh kawan-kawannya, tetapi juga oleh para lawan-lawannya. Yang kedua, ayat 99, di sana bahkan Daud lebih berakal budi daripada semua pengajarnya. Daud lebih unggul daripada semua guru-guru sekolah formal itu. Yang ketiga, ayat 100 dikatakan bahkan Daud lebih mengerti daripada orang-orang yang tua. Orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah kenyang memakan asam garam kehidupan ini. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena Daud adalah murid Allah. Seperti dinyatakan dalam ayat 102, "Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku." Inilah yang membuat Daud lebih unggul daripada orang-orang sezamannya. Karena hikmat pengetahuan diperoleh Daud langsung dari Allah. Itu sebabnya hikmat dan pengetahuan yang dimiliki Daud bukan lagi hikmat pengetahuan manusia, melainkan roh hikmat dan roh pengetahuan yang dari Allah.
Bagaimana cara Daud memperolehnya, saudara-saudaraku? Apa rahasianya? Jawabnya tertulis di dalam ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudaraku, menjadi murid Tuhan harus dimulai dengan mencintai firman Tuhan. Menjadi murid Tuhan harus dimulai dengan mencintai murid Tuhan, mencintai firman Tuhan. Pada zaman Daud, itulah kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Saudara-saudaraku, seperti kesaksiannya berulang-ulang dalam Mazmur 119 ini, Raja Daud sangat fokus kepada kitab Taurat. Saudara-saudaraku, Raja Daud tidak terpengaruh kepada kitab-kitab yang lain, seperti umpamanya catatan atau tafsir para imam-imam atau para ahli Taurat pada zaman itu. Inilah keteladanan Daud bagi kita, umat yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Di zaman Perjanjian Baru ini pun kita harus fokus kepada Injil Perjanjian Baru, firman Kristus yang ditulis oleh para rasul, pengajaran para rasul. Bahkan firman Tuhan di gereja kita minggu yang lalu mengatakan, Tuhan Yesus menghendaki kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya guru atau satu-satunya rabi, dan sebagai satu-satunya Mesias atau satu-satunya pemimpin. Saudaraku yang berbahagia, semuanya itu harus diawali dengan mencintai firman Kristus. Injil sepenuh, Kristus Yesus batu penjuru, sebagaimana teladan Daud seperti tertulis dalam ayat 97 tadi. Ketika Daud mau menjadi murid Allah, Daud terlebih dahulu mencintai firman Allah. Demikianlah kiranya kita dengan umat Perjanjian Baru, kalau kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus terlebih dahulu mencintai firman Tuhan Yesus. Maka apa definisi dari mencintai firman Tuhan Yesus itu? Di dalam ayat 97 tadi dikatakan, mencintai firman Tuhan adalah merenungkannya setiap hari, mengingatnya setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Seperti orang yang terobsesi kepada firman Tuhan Yesus. Akibatnya lambat laun, pikiran dan hati kita pun akan dikuasai oleh firman Tuhan Yesus itu. Injil menjadi rema dalam kehidupan kita. Apa maksudnya rema, saudaraku? Apa maksudnya Injil yang menjadi hidup di dalam diri kita? Injil itu mulai bersuara dan berkata-kata di dalam pikiran dan hati kita. Ini mirip dengan penyakit jiwa yang disebut skizofreni atau bipolar. Orang yang mendengar suara-suara di dalam pikiran dan hatinya. Saudara-saudaraku, seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang mencintai firman Tuhan Yesus. Akhirnya dia dapat mendengar Roh Tuhan Yesus berbicara di dalam hatinya. Terlebih ketika sendirian dan ketika suasana hening, ia tidak sendirian lagi, karena firman yang dicintainya itu hidup dan selalu berkata-kata di dalam hati dan pikirannya. Kalau sudah seperti itu, saudara-saudaraku, mau tidak mau, dia pun harus memikirkan dan merenungkan suara-suara yang dia dengar itu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi saudara-saudaraku, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bukanlah hal yang aneh dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, melainkan benar-benar kisah nyata dalam kehidupan murid yang mencintai firman Tuhan Yesus. Apalagi saudara-saudaraku, kalau kita setia membaca Alkitab setiap hari. Dalam gereja kita disebut membaca katam, ya saudara-saudaraku.
kita menjadi taat artinya kalau kita tidak membaca satu hari saja, seperti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bahkan ada rasa bersalah dalam diri kita. Tidak enak rasanya. Kalau itu dilakukan dengan disiplin, saudara-saudaraku, maka bacaan dan wawasan kita akan menjadi bertambah luas. Menjadi Injil sepenuh. Dari awal sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi bila disertai dengan doa dan puasa, saudara-saudaraku, maka kualitas rohani kita akan dapat mengungguli para ahli Taurat dan guru-guru Alkitab. Perlu saudara ketahui, tekun membaca Alkitab, tekun membaca Katam, sesungguhnya adalah ciri dari murid yang mencintai firman Tuhan Yesus. Sekarang mari kita tuntaskan uraian ayat-ayat, yaitu bagian yang ketiga, Mazmur 119 ayat 101 sampai 104. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. 103. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, saudara-saudaraku, apa intisari dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudaraku? Intisarinya berbicara tentang ketaatan. Mencintai firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang taat. Saudara-saudaraku, seperti ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 101 tertulis, menahan kaki terhadap jalan kejahatan. Ayat 102, tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Ayat 103, taat menanti janji Tuhan. Dan ayat 104 katakan, benci segala jalan dusta. Dari sini kita sudah dapat menarik kesimpulan, saudara-saudaraku. Pertama, menjadi murid Tuhan Yesus harus dimulai dengan mencintai firman Tuhan Yesus. Kedua, dengan dengar-dengaran yang disertai dengan ketekunan, firman Tuhan Yesus itu akan menjadi rema, menjadi hidup dan berbicara di dalam kehidupan kita. Ketiga, sehingga kita pun akan aktif untuk merenungkan firman Tuhan Yesus itu siang dan malam, di rumah, di perjalanan, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam tempat tidur kita. Dan akhirnya keempat, mencintai firman Tuhan Yesus membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. Akhirnya kita masuk sekarang ke dalam Kristus Yesus batu penjuru. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Amin. Inilah puncak kesimpulan keteladanan Daud dalam suasana Pentakosta. Siapakah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan Yesus katakan, dialah murid yang taat kepada segala perintahnya. Apa buktinya, saudara-saudaraku? Harus dimulai dengan mencintai firman Tuhan Yesus. Jadi murid yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus adalah murid yang mencintai firman-Nya.
dialah murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati, maka Pentakosta pun akan digenapi dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembaptis dengan Roh, akan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap memimpin kita, mengajar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa penutup. Kita terlebih dahulu akan mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat kami yang ajaib, Bapa firman Roh Kudus ketiganya yang esa, di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur hanya oleh anugerah dan karunia-Mu kami di hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu dan menikmati hadirat-Mu, terutama lawatan firman-Mu di malam hari ini, ya Bapa, yang mau membangkitkan
dan menyalakan api Pentakosta di dalam kehidupan kami agar terus menyala Bapa di dalam surga, memancarkan kasih, kebenaran, dan kemuliaan-Mu di hadapan semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan perkataan-perkataan Injil-Mu ini Tuhan. Kebenaran-Mu ini Bapa di dalam hati dan sanubari setiap umat-Mu yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini. Turunlah kasih-Mu melawat dan menerangi setiap pemirsa Bapak ibadah tengah minggu ini. Menerangi seisi rumahnya sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan, diterangi oleh kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan Tuhan ibadah-ibadah selanjutnya yang dilayani di gereja kami. Urapilah hamba-hamba-Mu, persiapkanlah seluruh jemaat-Mu. Biarlah kiranya Bapa, umat-Mu kami sekalian boleh menjadi umat yang setia, beribadah dengar-dengaran dan mencintai firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin, agar Bapa di dalam surga kami sekalian boleh mempersembahkan ibadah yang berkenan kepadamu. Demikian pula terlebih Bapa kehidupan kami serahkan Tuhan hari demi hari hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang. Teruntuk juga teristimewa bagi saudara-saudara kami kaum yang lemah, para janda, anak yatim, yatim piatu, para manula yang kami kasihi. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Turunlah kasih-Mu menerangi langkah hidup kami, dan biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami mohonkan Tuhan anugerah, keselamatan, kesejahteraan, kemenangan, kejayaan, kemakmuran Tuhan bagi umat pilihan-Mu bangsa negara Israel. Mohonkan juga berkat-Mu Bapa di kota Yerusalem. Yerusalem Tuhan menjadi damai sejahtera oleh lawatan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Demikianlah kami mohonkan belas kasihan bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, luputkanlah dari berbagai bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Nyatakanlah kemuliaan-Mu agar bangsa kami tidak terpuruk dalam jurang bencana ekonomi. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia dengan urapan Roh-Mu yang kudus, tanda-tanda ajaib di dalam nama Yesus. Bertambah-tambahlah kiranya jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu sehingga roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam setiap diri pribadi, pegawai pemerintah, dari kedudukan yang tertinggi sampai yang terendah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Terutama umat-Mu yang menjadi pegawai pemerintahan, jadikan mereka terang-Mu di dalam pekerjaan mereka masing-masing, memancarkan kasih, kebenaran, dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini sudah menerima berkat yang daripada-Mu, pemulihan, kesembuhan, penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Kami memperlaskan doa kami juga, doa yang belum terucapkan, di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama-Mu kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.